Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda Bu Guru yang solih dan soliha. Kaifa halukum? Bagaimana keadaan kalian semuanya Ananda Bu Guru? Semoga selalu sehat-sehat ya. Amin. Ananda Bu Guru yang solih dan soliha, bertemu lagi dengan Ibu Ari Wahyuni. Hari ini kita akan belajar Al-Islam dengan materi adab bertamu, adab menerima tamu, dan menghargai waktu. Sebelumnya, kita membaca basmalah bersama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja kita masuk ke pelajarannya. Ananda Bu Guru yang soleh dan soliha, adapun poin pertama dari pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah adab bertamu. Bertamu artinya datang berkunjung. Bertamu itu merupakan bagian dari silaturahim yang disukai oleh Rasulullah SAW. Adapun hal-hal yang harus kita perhatikan ketika bertamu. Yang pertama, meminta izin dan mengucap salam kepada pemilik rumah. Yang kedua, tidak bertamu pada sembarang waktu. Yang ketiga, kalau diterima bertamu, jangan terlalu lama. Yang keempat, tidak melakukan perbuatan yang membuat tuan rumah terganggu. Yang kelima, kalau disajikan makanan atau minuman, maka hormatilah dengan memakan atau meminumnya. Kemudian yang keenam, hendaklah pamit kepada tuan rumah apabila mau pulang. Kemudian Ananda Bu Guru yang solih dan soliha, adapun beberapa hal yang tidak boleh dilakukan ketika kita meminta izin dalam bertamu. Antara lain yang pertama, berteriak memanggil nama tuan rumah. Yang kedua, mengetuk rumah dengan cara yang berlebihan. Yang ketiga, meminta izin dengan cara mengetuk pintu lebih dari 3 kali. Yang keempat, mengintip ke dalam rumah karena penasaran apakah ada orang di dalam rumah atau tidak. Kemudian yang kelima adalah masuk ke dalam rumah tanpa izin pemilik rumah. Selanjutnya, poin kedua dari pembelajaran kita hari ini adalah adab menerima tamu. Ananda Bu Guru yang solih dan soliha, adapun menerima dan memuliakan tamu itu tidak boleh dibeda-bedakan. Nah, karena ini merupakan salah satu sifat terpuji yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian, adapun beberapa cara yang dapat kita lakukan dalam memuliakan tamu sesuai dengan anjuran Rasulullah SAW. Seperti yang pertama adalah menyambut kedatangan tamu dengan muka yang manis dan tutur kata yang lemah lembut. Kemudian yang kedua adalah mempersilahkan tamunya untuk masuk dan duduk di tempat yang baik. Kemudian yang ketiga, menghormati tamu dan menyediakan hidangan yang terbaik. Bisa juga dengan semampu kita ya Ananda. Kemudian yang keempat adalah, jika tamu datang dari jauh dan ingin menginap, maka tuan rumah wajib menerima dan menjamunya selama 3 hari. Namun, jika tuan rumah berkenan menerima tamu tersebut menginap selama lebih dari 3 hari, diperbolehkan ya Ananda, karena itu jatuhnya sebagai sedekah dari tuan rumah. Kemudian yang kelima adalah, apabila tamu hendak pulang ke rumah, hendaknya tuan rumah mengantarkan tamu yang mau pulang sampai ke depan rumah. Lalu, adapun poin ketiga dari pembelajaran kita hari ini Ananda adalah menghargai waktu. Nah, agama Islam sangat menganjurkan umatnya untuk selalu menghargai waktu. Adapun arti dari menghargai waktu adalah menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Ananda Bu Guru yang solih dan soliha, apabila kita diberikan banyak waktu oleh Allah, maka kita harus memanfaatkannya untuk melakukan banyak kebaikan. Kita harus segera dan tidak boleh menunda-nunda waktu yang ada. Kita juga tidak boleh menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah untuk berbuat keburukan. Ananda Bu Guru yang soleh dan soliha, adapun orang yang tidak bisa menghargai dan memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya, maka orang tersebut termasuk golongan orang yang merugi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran Surat Al-Asr ayat 1-3. Nah, Ananda Bu Guru yang solih dan soliha,
Adapun beberapa contoh yang dapat kita lakukan dalam menghargai dan menggunakan waktu kita dengan sebaik-baiknya. Antara lain, contoh pertama, gunakan waktu kita untuk beribadah kepada Allah. Misalnya, dengan kita sholat tepat waktu, membaca Al-Quran, berpuasa pada bulan Ramadan, membayar zakat tepat pada waktunya, dan lainnya. Kemudian, contoh yang kedua, gunakan waktu kita dengan mengerjakan amal soleh sebanyak-banyaknya. Nah, dengan cara seperti membantu kedua orang tua kita selama di rumah, belajar dengan rajin dan semangat, kemudian menolong orang yang sangat membutuhkan pertolongan. Dan adapun cara yang ketiga yang dapat kita lakukan untuk memanfaatkan waktu adalah dengan saling menasehati sesama muslim dalam berbuat kebaikan atau agar selalu bersabar apabila mendapat setiap cobaan yang ada. Ananda bu guru yang solih dan solihah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita untuk segera memanfaatkan 5 waktu yang diberikan oleh Allah kepada kita sebelum mendatangkan 5 waktu yang lain kepada kita dari Allah. Adapun hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah yang berbunyi, manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara, yaitu waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu, waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu, masa kayamu sebelum datang masa kefakiranmu, masa luangmu sebelum datang masa sibukmu, dan hidupmu sebelum datang matimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, kemudian adapun cara yang dapat Ananda lakukan dalam menghargai waktu sebagai seorang pelajar, antara lain yang pertama, berangkat ke sekolah tepat pada waktunya, tidak terlambat datang ke sekolah. Nah, ini bisa Ananda lakukan jika nanti sudah sekolah seperti biasa ya Ananda. Kemudian yang kedua adalah selalu mengerjakan tugas tepat waktu. Kemudian yang ketiga, memanfaatkan waktu luang untuk belajar meski tidak ada ulangan. Dan yang keempat, tidak menyia-nyiakan waktu hanya untuk bermain saja. Nah, Ananda bu guru yang soleh dan solihah, dari kita menghargai waktu dan memanfaatkan waktu, pasti memberikan manfaat atau sisi positif dalam kehidupan kita. Antara lain, yang pertama, pekerjaan tidak menumpuk. Yang kedua, melatih kedisiplinan seseorang. Yang ketiga, membuat orang lebih percaya kepada kita. Dan yang keempat adalah dapat mengatur kegiatan dengan lebih mudah. Cukup sekian dari Ibu Guru, semoga materinya bermanfaat ya Ananda. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.